selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Suhu politik di Padang Pariaman semakin panas. Posko tim pemenangan dirusak. Ular sanca memangsa ayam warga. Puluhan ekor kuda dari 5 provinsi ikuti pacu kuda di Payakumbuh. Suhu politik di Padang Pariaman semakin panas. Belum tuntas masalah seorang oknum purnawirawan polisi yang merusak baliho salah satu calon bupati. Ternyata ada lagi kasus pelanggaran pidana pemilu lainnya. Sebuah posko pemenangan milik salah satu pasangan calon bupati wakil bupati di Sikabu, Lubua Aluang, dirusak orang yang tidak bertanggung jawab. Peristiwa ini diketahui pada Senin subuh, saat pemilik rumah yang dijadikan posko pemenangan sedang tertidur lelap. Namun ada warga yang mendengar bunyi orang merobek baliho yang terpasang di dinding rumahnya dan di depan posko. Tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak terima atas kejadian ini dan melaporkannya ke Bawaslu Kecamatan Lubuk Alung. Menurut tim pemenangan, mereka sudah tahu siapa pihak yang merusak baliho di posko pemenangan itu. Namun mereka menuntut Bawaslu untuk menindaknya sesuai mekanisme yang ada. Orang memotong plastik jo pisau itu Terus? Langsung buka jendela. Kelihatan orang. Tagak seorang di muka warung ta. Wak basora. Wak imbau orang yang lalu di warung tu. Terus? Jagonya. Dia jawab angin mah kan? Tu berang wak nak angin ko dah ke Jawa. Hari nak dong yang hari ranai kan? Barunya jago orang lapau lah. Salah seorang dari pelaku di posko Sikabu ini, mereka adalah warga kita, sanak kemanakan kita yang belum paham dengan politik. Artinya masih katakanlah yang masih belum mengerti bagaimana penyelenggaraan politik itu yang benar dan baik. Tapi aku yakin ini siapa tokoh di belakang itu, ini akan kita kejar dan akan kita buktikan. Bawaslu Lubuk Alung yang menerima laporan itu akan berkoordinasi dengan Bawaslu Padang Pariaman terlebih dahulu untuk menindaklanjuti kasus ini. Kami diberi wewenang cuma untuk menerima laporan dan diteruskan ke kabupaten. Nanti tindak lanjutnya kabupaten yang menindaklanjuti. Apakah itu diperbantukan kecamatan lagi atau memang kabupaten sendiri berserta Gakumdu yang menindaklanjuti peristiwa tersebut. Bawaslu diminta untuk bertindak tegas dan cepat agar masalah ini tidak berlarut-larut, yang justru akan membuat suasana politik di Padang Pariaman semakin tidak menentu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sebuah rumah adat dan 2 buah rumah semi permanen yang saling berdekatan di Jorong Galanggang Tangah, Kenegarian Selayo, hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dengan cepat api melalap bangunan yang terbuat dari kayu. Saking besarnya api, 2 rumah yang berada di samping rumah adat itu dan masih dalam kompleks yang sama juga ikut terbakar. 4 mobil pemadam kebakaran dari kota Solo serta 2 mobil milik Dinas Kebakaran Kabupaten Solo berjibaku memadamkan api. Karena kebakaran berada di lokasi yang padat permukiman. Petugas mengalami kesulitan menuju lokasi karena sempitnya jalan. 1 jam kemudian, api bisa dikuasai petugas dan berhasil dipadamkan. Beruntung kebakaran tidak merembet ke bangunan lain.
kita ada di telepon, ada kebakaran, langsung hubungi unit yang ada. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari Kota Solo 4 unit. Kita kabupaten turun 2 unit. Satu rumah adat, lokasi rumah adat. Ini rumah biasa. Rumah adat, Pak? Rumah adat. Insya Allah tidak ada korban jiwa yang. Menurut informasi, kebakaran itu berawal dari terbakarnya kasur yang sedang dijemur penghuninya. Kasur itu disandarkan ke dinding rumah adat. Saat mengetahui kasurnya terbakar, pemilik mencoba memadamkannya. Namun ternyata api telah melahap dinding kayu dan langsung membesar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah semi permanen dan penghuni rumah adat mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah karena tidak ada barang berharga yang bisa diselamatkan. Saat ini, bekas lokasi kebakaran dipagar polisi dengan garis polisi karena petugas tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Ratusan pelajar di 50 kota, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, mengikuti seleksi Pra-Pekan Olahraga Pelajar Nasional Pencaksilat yang digelar di Gedung Serbaguna 50 Kota di bekas Kompleks Kantor Bupati pada Sabtu pekan lalu. Seleksi tingkat kabupaten ini dilakukan untuk menjaring pesilat yang akan berlaga di tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam kategori laga dan seni. Pelaksana akan membawa 34 pesilat untuk mewakili 50 kota dalam ajang Prapopnas Sumatera Barat yang rencananya akan dilaksanakan di Padang. Ratusan pesilat yang mengikuti seleksi ini berasal dari berbagai perguruan pencaksilat di 50 kota. Beberapa orang di antaranya telah berprestasi dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Kegiatan ini adalah untuk seleksi Prapopnas tingkat Sumbar nantinya. Jadi kita selenggarakan seleksinya di Kabupaten 50 Kota. Jadi kita menyaring atlet-atlet di 50 kota untuk mewakili Kabupaten 50 Kota di ajang Prapopnas tingkat Sumatera Barat. Jadi untuk pencak silat ini kita rencana di Kabupaten 50 Kota akan mengirim sebanyak 34 orang. Baik perempuan maupun laki-laki, para pesilat terlihat antusias mengikuti seleksi. Suasana semakin meriah karena kegiatan ini ditonton oleh orang tua dan guru mereka yang sekaligus menjadi supporter. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Sebagai salah satu wadah bagi para pelajar dalam menumbuh kembangkan bakat dan minat sepak bola, serta untuk menciptakan bibit-bibit pemain handal di Kabupaten Solo, Dinas Pendidikan dan Olahraga menggelar ajang Gala Siswa Indonesia atau GSI tingkat Kabupaten Solo. Kegiatan ini dilaksanakan di gelanggang olahraga Batu Batupang Kota Baru yang diikuti oleh pelajar dari 14 kecamatan dengan peserta 14 kecamatan. Saat pertandingan digelar, lapangan sepak bola riuh oleh sorakan penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan. Seperti yang terlihat saat pertandingan final antara Kecamatan 10 Kota Singkarak berhadapan dengan Kecamatan Lembang Jaya. Menurut panitianya, kegiatan ini diikuti oleh seluruh klub sepak bola yang ada di 14 kecamatan se-Kabupaten Solo. Dengan pesertanya adalah pelajar pada tingkat sekolah menengah pertama. Para pemain yang terpilih dan dianggap terbaik bermain di posisinya akan ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Solo ke tingkat Provinsi Sumatera Barat. Ini acara GSI ini adalah acara Gala Siswa Indonesia, itu yang dari nasional, skopnya nasional. Setelah pemain yang kita pilih di sini akan kita ajukan ke provinsi. GSI ini adalah tingkat sekolah, yaitu di SMP, Pak. Para pelajar yang mengikuti pertandingan ini sangat puas dan bangga dengan capaian yang telah dilakukan oleh tim sepak bola daerahnya. Menurutnya, semua itu bisa dicapai berkat kerja keras dalam berlatih sepak bola.
Alhamdulillah, karena saya senang sekali karena telah mendapatkan juara 1 dan pemain terbaik. Ini adalah hasil dari berusaha saya selama ini. Terima kasih kepada Coach Kendra dan RLA dan CP3 dan Kabupaten Cikarang utamanya. Terima kasih telah mendukung kami dari kelas 3 SD. Jadi dari SD latihannya gitu ya? Hasil akhir dari Gala Siswa Indonesia tingkat Kabupaten Solo tahun 2024 ini, tim sepak bola Kecamatan 10 Koto Singkara menjadi pemenang dan disusul oleh tim dari Kecamatan Lembang Jaya untuk posisi kedua. Dari Kabupaten Solo, Garnadi melaporkan.